misalnya Dekan Fakultas Udin UIN Imam Bonjol Padang, Widya Fitri, bahwa di pesantren modern Pasi ya, dia mengatakan bahwa surau dalam bentuk modern itu adalah pesantren. Kemudian ada penelitian lagi dari Darul Ilmi 2014 mengatakan bahwa nilai-nilai budaya Minangkabau itu bisa diajarkan di lembaga pendidikan. Dan itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa nilai-nilai bangsa itu bisa berasal dari nilai-nilai lokal, kearifan lokal. Nah, pertanyaannya, kalau tidak pesantren, kalau tadi dikatakan bahwa surau dalam bentuk modern adalah pesantren, nah kalau tadi ada narasumber Pak Ustadz Zulkifli mengatakan bahwa pesantren tidak bisa menjadi tempat penguatan ABS SPK, maka apalagi, kemana lagi kita bisa berharap? Kalau kita kaji sejarah lagi, bahwa menurut catatan saya itu, penelusuran saya, ada 2 kali berulang peristiwa dalam tanda kutip pertarungan antara kaum tua dan kaum muda, dan yang kedua adalah pada periode Buya Hamka di Parangpanjang, itu adalah masa pembaharuan pendidikan, dan dari situlah berawal perolehan dari surau menjadi surau dalam bentuk lembaga pendidikan menjadi pesantren, karena dia mendirikan lembaga pendidikan. Misalkan Abdullah Ahmad mendirikan Adadiyah misalkan. Nah, jadi sekarang memang kalau kita biarkan nilai-nilai budaya itu di tengah masyarakat, kita tidak tarik lagi kepada pesantren, memasukkan, menginternalisasikan di dalam pesantren, kita berharap kemana lagi? Nah, saya curiga berdasarkan penelitian dari Widya Fitri itu bahwa tidak banyak pesantren di Sumatera Barat yang memasukkan nilai-nilai budaya Minangkabau ke dalam kurikulumnya. Apakah itu dia dalam bentuk kurikulum atau dalam bentuk ekstrakurikuler? Nah, itu satu pertanyaan. Lalu kemudian saya kira itu ya yang ingin kita, apakah tidak bisa, kedua, apakah tidak bisa, keseluruhan narasumber ini, apakah tidak bisa nilai-nilai budaya itu, nilai-nilai budaya Minangkabau diinternalisasikan ke dalam pesantren? Melihat dari penyampaian seluruh narasumber tadi, sepertinya ada disampaikan, ada diberikan di pesantren, tapi tidak memiliki kekuatan. Orang kan mencari masuk ke pesantren di Sumatera Barat, apakah itu santrinya berasal dari luar Sumatera, itu kan karena ada nilai-nilai kearifan lokal yang dicari. Kenapa tidak kita kuatkan nilai-nilai lokal itu sehingga lahir lagi ulama, lahir lagi tokoh-tokoh yang memiliki karakter Minangkabau. Saya kira itu, moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ilham. Ada beberapa 3 pertanyaan tadi yang beliau sampaikan. Terakhir kita minta yang keempat untuk bertanya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, langsung saja. Ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Ya, saya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita bicara tentang pesantren sebagai basis ABS ya, SBK. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah sudah duduk mana yang ABS SBK di Sumatera Barat untuk saat ini? Apakah paham masyarakat dengan ABS SBK itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesantren yang mana yang bisa kita katakan sebagai basis daripada adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini? Karena kalau kita lihat pesantren, materi adat Minangkabau itu secara keseluruhan itu kan tidak menjadi mata pelajaran, tidak diajarkan. Ya. Jadi bagaimana mengatakan bahwa pesantren sebagai basis dari ABS SBK itu?
apalagi pesantren-pesantren masa sekarang, ya. Belajar adat itu umumnya itu kan dilakukan bukan di pesantren. Itu lebih banyak ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi saya tidak melihat ya bahwa pesantren itu sebagai basis daripada adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kalau pesantren-pesantren zaman dulu misalnya, ya, juga tidak kita lihat materi-materi adat itu diajarkan sebagaimana mestinya. Sehingga adat itu, makanya dalam adat Minangkabau yang namanya adat itu kan dari mamak ke manakan. Ya, mamak mengajarkan ke kemanakan, kan itu adat itu. Jadi enggak, kalau dikatakan adat dari buya ke murid, itu barangkali agak sulit ya kita temukan. Bagaimana seorang buya, seorang guru mengajarkan adat di pesantren. Ya, ini bisa kita lihat dari siswa-siswa yang belajar di pesantren. Kemudian kedua juga kita bisa melihat bagaimana prakteknya di dalam masyarakat. Itu dalam masyarakat yang lebih dominan itu adalah adat, tidak syarak. Terkadang justru syarak itu kalah oleh adat. Nah, apalagi misalnya di pesantren-pesantren zaman sekarang. Jadi itu barangkali perlu, ya kalau sejarah pesantren, sejarah bagaimana Islam diajarkan di pesantren atau surau pada masa dahulu, mungkin bisa kita lihat ya bahwa pada masa dahulu agama itu kan diajarkan di surau. Kalau masa dahulu ya surau juga tempat mengaji dan tempat belajar adat. Kalau sekarang pesantren tempat belajar siswa tapi tidak tempat belajar adat. Jadi itu barangkali yang perlu penjelasan bagaimana mengatakan pesantren itu basis dari adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kecuali adat itu menjadi materi, ya ada materi yang diajarkan di pesantren-pesantren, apakah itu secara formal di dalam kurikulumnya atau sebagai ekstra kurikulernya misalnya. Mungkin itu perlu penjelasan dari para pemateri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelura sudah mempertanyakan tentang pesantren sebagai basis pengembangan ABSSBK. Ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya kita minta kepada para narasumber kita tanggapan dari 4 orang penanya maupun penanggap terkait dengan tema diskusi pada malam ini. Kita minta mungkin mohon izin kepada para narasumber untuk menyampaikan jawaban paling lama sekitar 2 menit, 3 menit. Silakan Bapak Dr. Zulkarnaini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta. Ada beberapa hal untuk menjawab semua pertanyaan itu barangkali yang perlu kita dudukkan bersama, kita yakini bersama. Dengar, Pak? Dengar Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Silakan, Pak. Ya, pertama, kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa memungkiri bahwa
segala sesuatu di dunia ini yang namanya ya pemikiran, pemahaman, kebudayaan berkembang, berproses. Tidak ada yang tetap, tidak ada itu. Nah, termasuklah yang namanya surau. Ya, saya kira tidak usah kita pertentangkan antara surau dan pesantren itu kan hanya sekedar nama. Dan kadang-kadang hanya ada urusan kepentingan. Memberi nama pesantren itu kadang ada kepentingan dalamnya, bukan untuk apa-apa, tapi ya untuk kelancaran pendidikan saja. Bahwa sekarang kita lihat hampir semua lini dalam kehidupan ini sudah menjadi perusahaan. Koran perusahaan, sepak bola perusahaan, rumah sakit perusahaan, termasuk pendidikan untuk berkembang. Dulu mana begitu? Dulu nonton TV pere-pere siapa? Kita harus bayar. Jadi kalau soal bayar-membayar, ya itu sudah perkembangan zaman yang harus kita akui, tidak bisa kita hindari. Jadi kalau kita bertahan juga serba sifatnya tolong-menolong, sifatnya ya kita akan ditinggalkan zaman. Ya. Kemudian ada tadi yang namanya pesantren dan adat. Saya kira suatu hal yang sangat nyata. Ya. 3 unsur yang memang mesti ada di tengah-tengah masyarakat Minangkabau itu, yang namanya terutama ulama. Ya. Ini mama, alim ulama. Yang ulama itu ya pesantren, madrasah. Dulu yang kita sebut surau itu. Ya kalau ulama tidak ada, bagaimana adat ini bisa berjalan ini? Ulama tempat bertanya, syarak mengatur adat memakai. Oh, apakah mesti juga pesantren mengajarkan adat? Ya, saya kira tidak harus begitu. Walaupun memang kenyataan ada. Saya melihat di pesantren ada yang mengajarkan itu, kebudayaan lokal itu. Tapi tidak mesti pula pesantren ikut pula mengajarkan adat. Adat itu saya lihat berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Memang ada surau-surau kaum. Ya di sana ya anak-anak muda kita belajar adat, terutama yang diberi gelar-gelar adat itu. Nah, kemudian tadi ada juga yang namanya apakah kita orang yang menggantikan adat-adat. Di Aceh ada ungkapan syarak bak siah kuala, adat bak petu meruhum. Itu isinya sama dengan syarak mengkanto adat memakai. Ya, cuma di Aceh itu lebih maju dari kita. Semuanya sudah terwujud dalam bentuk ya ada aturan-aturan konkret tertulis. Karena yang disebut yang kanun di Aceh itu, nah, kita masih dalam bentuk ya ungkapan-ungkapan filosofis, belumlah dalam bentuk aturan-aturan yang sifatnya mengikat. Jadi kalau udah masuk orang turis-turis ke Sumatera Barat ini, ya susah kita mengatur mereka. Mana aturannya? Nah, ini contohnya. Jadi kita sangat mengharapkan bagaimana adat dan syarak itu sanda menyanda, syarak mengatur memakai itu terwujud dalam bentuk aturan-aturan. Di sini ini sangat penting ya ikut sertakan keputusan politik pemerintah, kebijakan politik pemerintah. Jadi itu kalau soal adat di pesantren, di sekolah agama itu pelajari, paling tidak bahagian dari usul fikih itu, Pak. Dalam usul fikih ada namanya dalil-dalil alternatif, salah satunya adat, al-adatu muhakkamah. Adat itu dikukuhkan sebagai dasar hukum. Di situ dikaji mana adat yang sahih, mana adat yang rusak. Tidak semua adat harus diterima. Dalam hal-hal yang tidak diatur oleh agama, adat jadi rujukan. Kalau adat dilanggar, dia yang salah. Agama juga menyalahkan. Kalau adatnya adat yang benar, adat yang sahih, adat yang sejalan dengan prinsip agama. Tidak semua yang dirinci diatur oleh agama. Ada bagian tertentu diserahkan kepada adat. Itu barangkali sebagai bahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Zul. Selanjutnya kita minta ya Bu Zizi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Irwan untuk kesempatannya. Saya ingin menanggapi tadi ya tentang pertanyaan. Apakah bisa pesantren sebagai basis, ada misalnya syarat pesantren kita bula. Apakah sudah duduk gitu ABS SPK?
Kalau kita mundur kembali itu, kita lihat kan konsepnya sebetulnya kalau kita pakai adat Datuk Perpatinan Sabatang, adat Minangkabau ini 3 gitu, komponennya. Pertama namanya ulayat atau warisan. Ini yang memegang adalah nenek mama. Nenek mama. Kemudian adanya penurunan ulayat. Penurunan ulayat ini adalah kepada kaum perempuan, bunuh kanduang. Yang ketiga, itu namanya Islam, agama, masyarakat, Minangkabau. 3 tuh. Artinya ini adalah alim ulama. Maka dia tali 3 sapilin. Kalau cek tali hilanglah pilinannya. Maka berarti pesantren yang tadi banyak dikatakan pembicara tadi ya, bahwa ditemukan sudah hasil penelitian surau zaman dulu sama dengan pesantren sekarang. Berarti peran tali yang ketiga kok itu basis gitu. Karena 3 ini gitu. Dia bukan pelengkap, dia utama. Utama di adab dan syarat yang kita ulah. Berarti pesantren itu bisa jadi basis untuk segmen yang ketiga tadi. Islam, agama, masyarakat Minangkabau. Dan itu artinya ulama. Dan dengan 3 tadi itu muncullah 3 tali sapilin. Nah, kalau bicara lagi dengan kondisi pesantren, betul memang tidak ada kurikulum khusus yang dilakukan oleh pesantren untuk adat. Tetapi ada bagian-bagian tentang Minangkabau dan waris itu yang terus dikawal oleh pesantren. Berlaku, Pak. Contoh di Nia Putri. Sampai sekarang masih pakai baju basiba kok yang ada Minangkabau. Yang baju bunuh kanduang kok jadi Nia pakai gininya. Alhamdulillah. Tahankan. Nah, sampai kini wajib, seragam wajib. Mulai dari gurunya sampai ke santrinya. Lah bertahan tuh hampir 1 tahun. Hampir ya 1 tahun. Jadi artinya itu ada. Cuman tadi betul tadi kata Ibu Nalur Rahmi tadi dipertanyakan karena memang pesantren tidak mengajarkan adat istiadat secara lebih lengkap. Tetapi bagian-bagian dari tentang budaya Minangkabau masih diajarkan di pesantren. Namun dalam perannya adat bahasa syarat Sandi Kitabulah itu posisi pesantren itu adanya di alim ulama yang bagian dari 3 tadi sapilin. Nah, kalau ditanya apa program ini contohnya Pak ya, kalau Ibu ini saya akan boleh share screen ini Pak Irwan. Bu, silakan Bu. Jadi ini kita setiap semesternya itu ada proyek-proyek dan selalu melibatkan bagaimana kita menganalisa Minangkabau dan itu didesain oleh santri dan didisplay bahkan dihadiri oleh kepala daerah begitu ya. Yang berkaitan dengan ini. Ini saya percepat saja, ini ada video gitu. Supaya terbuka di depannya ya. Ini gimana nih? Usulnya apa nih? Supaya terbuka ya. Jadi ini musolanya ini kalau dipikirkan dengan sedikit Mas, musola itu kurang berbentuk, jadi nggak ada. Jadi ini adalah contoh display ya, dari 6 hari. Nah, ini saya nggak bisa tayangkan lebih lama, tapi intinya itu ada proyek yang dikerjakan oleh santri gitu, mulai mengkaji, banyak yang mereka kaji kegiatan-kegiatan adat masyarakat gitu, dan termasuk mengkaji peran rumah gadang dan semuanya. Itu tidak hanya sekedar mereka berkunjung, tapi mereka memikirkan perannya, fungsinya, bagaimana ke depan secara eksistensinya, dan itu dibuat langsung oleh anak-anak gitu, santri kita. Itu ada proyek. Dan dengan rumah gadang itu mereka gunakan matematika, mereka gunakan fisika, mereka gunakan tafsir, hadis, fikih, semuanya masuk ke situ termasuk adat budaya. Itu wajib di Nia Putri Padang Panjang. Tapi memang kalau untuk melakukan program kegiatan adat seperti di Kerapatan Adat Nagari itu tidak dilakukan di pesantren gitu. Karena porsi kita adalah di tali yang cie yang namanya untuk alim ulama. Begitu demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Zizi. Selanjutnya kita minta pada Dr. Zulkifli. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama terkait dengan pertanyaan tentang pesantren, surau modern itu adalah pesantren hari ini. Ya itu kan persoalan diksi saja tadi saya paparkan lebih awal.
Ketika diksinya pesantren, maka nggak bisa dipakaikan untuk konteks hari ini. Tapi itu nggak akan diperpanjang lebih luas. Yang berikutnya terkait dengan adat wasandi syarak wasandi kitabullah di pesantren. Ada yang menarik dari tadi yang agak membuat kita agak mulai agak sedikit lega. Persoalannya itu adalah persoalan tidak duduknya konsep adat. Kalau kita membaca buku pertalian adat dan syaraknya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, adat itu ada 4. Adat savana adat. Maka adat savana adat itu adalah ajaran Islam, syariat. Nyata-nyata bahwa pesantren itu mengajarkan syariat kepada para santrinya dan kepada masyarakatnya. Malah para ustadz pun juga setiap malam itu memberikan pengajian tentang syariat. Itu adat savana adat. Yang kedua, adat nan teradat. Kalau adat nan teradat itu adalah ajaran yang secara turun-temurun diperoleh dari Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatian Sabatang. Disitulah bicara dengan istilah cupak nanduo, kato nanampe, ya sudah lazim dalam konteks kajian usul fikih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi. Ya usul fikih itu isinya. Bagaimana berbicara tentang fala taqullahuma uffin, yang nggak boleh menurut Al-Quran kan kata uf, tapi digunakan di sana kias. Nah, bagaimana ini masuk ke dalam ranah ada cupak usali, ada cupak buatan. Yang ketiga ada adat nan teradat. Adat nan teradat itu adalah adat yang berlaku di luar masing-masing. Baru yang keempat adalah adat jahiliyah. Yang keempat ini yang sesungguhnya yang terlarang di bumi Minangkabau. Seperti sabung ayam, judi, perkosaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita semua memahami bahwa ternyata adat itu ada 4 cakupannya, nyata-nyata pesantren sudah berperan untuk sebagai basis penguatan ABS SBK. Siapa yang membantah bahwa pesantren mengajarkan Islam? Siapa yang mampu membantah pesantren mengajarkan kias? Siapa yang berani membantah bahwa pesantren juga terlibat langsung dengan persoalan masyarakat? Mereka bermuamalah, mereka bertransaksi. Kemudian kalau persoalan yang keempat, ya memang nyata-nyata pesantren tidak terlibat dalam kasus perjudian, kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu kalaupun nantinya ditemukan, itu adalah kasuistik. Nah, jadi sekali lagi kita ketika ditanya peran pesantren apa sih, apa programnya, ya udah jelas dalam ABS SBK itu pesantren mengajarkan 3 adat. Adat savana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan. Kemudian terkait adat dan syarak, di manakah dia berada sampai disebut sebagai sanda menyanda? Ya yang namanya syariat pasti memiliki adat. Ketika orang-orang di Mekah itu adat mereka pakai jubah sholatnya, ya udah kita pakai kain sarung, kita pakai baju koko, karena pakaian dalam konteks yang itu adalah adat. Gitu. Jadi sulit kita menyebut bahwa pesantren tidak menjadi basis penguatan ABS SBK. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh pesantren dan kondisi dia berbaurkah dengan masyarakat, jelas-jelas berbaur. Kemudian terkait dengan persoalan gala, ya yang namanya gala ya itu ranah adat ada. Bukankah itu adat adat nan teradat? Kemudian persoalan nilai-nilai budaya yang diinternalisasikan di pesantren itu jelas. Kalau bicara tentang nilai budaya, ya pesantren seperti kasus yang ada di Nia Putri yang disampaikan oleh Bu Zizi. Ya budaya di Nia Putri itu ya pakai mudawara, pakai baju wasiba gitu. Ya itu jelas bahwa itu adalah adat. Oleh sebab itu, ketika memang kita proporsional untuk memahami adat itu ada 4, adat savana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan. Kemudian hanya satu yang harus kita buang adat jahiliyah, maka dalam posisi ini nyata-nyata pesantren tidak ada yang tidak melaksanakan.
pasti pesantren adalah basis penguatan ABS SBK. Kalau programnya ya ini ajaran Islam, kias, kemudian ada persoalan adat saling nagari atau luha. Gitu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Zulkifli. Selanjutnya kita minta 2 menit dari sisa 3 narasumber kita. Silakan selanjutnya. Para narasumber kita, silakan. Pak Roni, silakan. Baik, ya saya mungkin hanya melengkapi saja. Tadi sudah disampaikan beberapa poin dan jawaban oleh narasumber kita sebelum. Jadi antara surau dan pesantren tadi disampaikan bahwa surau itu tidak dulu gratis, lalu pesantren kenapa sekarang bisa berbiaya tinggi ya. Dan kita harus paham dan menyadari bahwa memang antara surau dan pesantren mungkin bisa disamakan dalam beberapa aspek, tapi dia juga berbeda dalam beberapa aspek yang lain. Kalau misalnya dulu surau itu hanya seikhlasnya saja atau tidak berbiaya sama sekali, itu sementara di surau tidak ada kurikulum yang pasti tentang apa yang diajarkan, hanya tergantung oleh tuankunya saja atau imamnya saja. Lalu kemudian pesantren memiliki kurikulum. Jika mungkin hanya setengah hari dan hanya malam hari, dan pesantren bisa sepanjang hari bahkan bisa berbulan. Dan surau tokoh sentralnya itu adalah tuanku atau imam, sementara di pesantren bisa lebih dari satu orang. Kemudian juga dari segi fasilitas dan sarana yang disediakan pesantren tentu juga tidak satu atau dua, banyak sekali. Itulah yang sebabkan pesantren berbiaya, dan sebagian orang mengira itu berbiaya tinggi. Baik, kemudian kita di ICBS ya, kita sampaikan juga bahwa di pesantren modern saat ini, bukan hanya ICBS, saya kira juga pesantren yang lain, itu kita mencatat hanya 50% yang berasal dari Minangkabau atau dari Sumbar, jika Sumbar kita artikan sebagai Minang ya. 50% yang lagi berasal dari luar, ada yang 20% dari Riau, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Jepang. Jadi tidak bisa penuh memang sepertinya kalau misalnya kita yang dimaksud oleh penanya tadi untuk mengajarkan adat yang kita maksud adat Minangkabau kepada santri-santri kita. Tapi nilai-nilai dari adat dan syariat itulah yang kita ajarkan kepada santri-santri kita. Di situ ada leadership, kepemimpinan, ada bela diri, silat dan lain, kemandirian, dan juga memiliki cita-cita yang tinggi, kejujuran dan lain-lain. Nah, itulah yang kita ajarkan di pesantren, dan saya pikir ini juga bagian dari nilai-nilai adat. Itu mungkin barangkali. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Roni. Selanjutnya kita minta Ustaz Donis. Mungkin bisa di-unmute dulu Pak Iwan. Silakan Ustaz Donis. Baik, terima kasih Pak Irwan. Sekedar menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, Pak Dr. Zulkarnain, Bu Zizi, dan Pak Dr. Zulkifli, dan juga Ustaz Roni Fathiha. Secara umum semua sudah disampaikan. Tinggal saya sedikit melihat sejarah dahulu ketika membandingkan dengan proses transfer keilmuan ya. Para ulama-ulama dahulu, kalau kita lihat berkaca kepada di Mesir misalkan, dulu proses penanaman nilai-nilai, apakah nilai-nilai agama dan nilai-nilai sejarah itu bermula dari seorang figur ya, yang kalau kita bawa ke Barangarlah Minang ini adalah guru di surau itu gitu. Tapi setelah berkembangnya waktu, bertambahnya usia, kebutuhan umat itu semakin besar gitu, sehingga mungkin yang dikuasai oleh satu orang ketika berkumpul beberapa orang di sebuah lembaga itu akan lebih banyak maslahatnya, dan perkembangan ini tentu akan menimbulkan maslahat yang sangat banyak juga untuk kemajuan peradaban dan seterusnya, sehingga
kalau dahulunya mungkin surau adalah milik salah seorang ulama, kemudian dia mengajarkan apa yang dia miliki, kemudian ketika selesai berguru dengan ulama ini dia pindah lagi ke surau yang lain dan seterusnya. Ketika berkumpul para ulama-ulama di sebuah lembaga, tentu ini sudah menjadi satu hal yang akan lebih baik gitu ya. Sehingga banyak nilai-nilai terkumpul di sebuah tempat tersebut, dan kalau sudah menjadi sebuah lembaga tentu sudah seharusnya punya aturan, punya kelembagaan, punya biaya dan seterusnya. Dan sebagaimana pepatah atau kalimat pepatah Arab yang mengatakan al-haqqu bila nizam sayaghlibuhul batil bin nizam ya. Sebuah kebaikan yang tak tertata dengan rapi, yang tak terkoordinasi dengan rapi, tentu akan dikalahkan. Yang orang-orang yang pengen menghancurkan budaya, pengen menghancurkan akhlak generasi ini, mereka begitu gencar, mereka begitu tertata dengan rapi, berlembaga mereka, tentu ini akan sangat sulit dibendung ketika kita hanya bergerak sendiri-sendiri. Maka dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, bergabungnya para asatis di sebuah lembaga pendidikan, ini justru menguatkan fondasi kita sebagai masyarakat Minangkabau untuk memajukan masyarakat kita. Dan terakhir mungkin terkait dengan kita tak akan mempertentangkan antara surau dengan pesantren, karena justru banyak nilai-nilai yang diajarkan di surau itu justru juga ada di pesantren. Tapi kalau yang dimaknakan dengan adat bersendisara itu penguatan di pesantren terkait dengan menghafal mungkin tatah petiti, kemudian mengajarkan prosesi-prosesi adat, tentu ini bukan pada tempatnya gitu. Tapi proses penanaman nilai-nilai, bukankah banyak tatah petiti itu mengajarkan masalah akhlak, masalah etika, tata krama, dan itu yang diajarkan dalam agama kita, dalam pelajaran hadis, dalam kajian akhlak, itu semua diajarkan dan itu sudah beriringan. Sehingga yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli tadi terkait dengan 4 bagian adat itu sudah menjadi bagian yang sudah sesuai gitu. Yang jahiliyah ini sudah terkesampingkan, yang tak sesuai lagi dengan ajaran agama. Yang namanya adat bersendisara berarti syarat ini yang akan menjadi komandonya, sehingga adat ini menyesuaikan dan seiring dengan agama ini maka dia akan langgeng terus. Tapi yang berseberangan dengan agama tentu dia akan perlu diperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Itu mungkin Pak Iwan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustaz Donis. Selanjutnya kita minta Ustaz Hendri Junaidi. Silakan Ustaz Hendri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tema diskusi kita pada malam ini, yang saya baca itu kan pesantren sebagai basis penguatan. Dia akan menguatkan, bukan sebagai basis pengajaran adat, bukan juga sebagai basis pengawalan adat. Nah, jika dia penguatan, nah dia sudah memainkan perannya dengan sangat baik. Perkara di sana ada kekurangan-kekurangan, itu hal yang wajar. Dan saya kira para ustadz dan para buya di pesantren siap menerima berbagai masukan dari kaum adat. Mana yang kira-kira perlu untuk diberikan penguatan lebih jauh. Nah, mengharapkan pesantren berubah menjadi lembaga yang mengajarkan adat secara formal, tidak mungkin. Itu bukan bidangnya. Nah, dan di pesantren kita mengajarkan ada satu subtema, satu bab dalam usul fikih yang namanya al-urf. Itu adat langsung dibahas itu. Al-urf. Ada satu kaidah penting dalam usul fikih, al-'ada muhakkamah. Adat itu dikokohkan. Nah, ini memberikan bekal kepada para santri ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka harus memperhatikan adat setempat. Mereka jangan sampai berbenturan dengan adat yang masih bisa untuk ditolerir. Beda dengan adat-adat yang memang sudah sangat melanggar agama. Ini sudah tidak lagi kata toleransinya. Jadi saya kira mengharapkan pesantren untuk terlalu jauh membahas adat, ini bukan tupoksinya. Tapi sebagai penguatan, sudah saya kira. Dan kita berharap Bapak Ibu untuk datanglah ke pesantren, berkunjunglah ke Tawalib, ke Dinia Putri, ke Jaho, ke Candung. Kita diskusi di sini insya Allah. Diskusi mana yang kira-kira perlu kami kuatkan di sini. Jadi jangan dilihat pesantren hanya bisa menutup diri saja, tidak membuka diri kepada masyarakat atau membela diri. Tidak.
silakan datang ke pesantren kita bahas insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Yandri. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, sebenarnya tujuan kita adalah kita ingin melihat dan mengetahui sejauh mana kemudian pesantren itu mungkinkah sebagai basis untuk penguatan ABS SDK, khususnya di Sumatera Barat. Karena akulturasi antara pendidikan dengan perilaku sosial atau yang kita sebut dengan adat itu tidak mungkin dipisahkan. Adat ini akan semakin maju, akan semakin diterapkan dan dipraktekkan oleh penganutnya ketika mempendidikan masyarakatnya itu semakin tinggi dan tercerdaskan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi cukup menarik bagi kita bersama. Memang pesantren bukan sebagai lembaga pendidikan adat, tapi ada salah satu instrumen dari sistem adat itu yang kita sebut dengan surau, kemudian juga ulama, yang menjadi basis untuk penguatan adat, itu dilakukan di pesantren-pesantren dengan pendidikan agamanya. Jadi disampaikan juga oleh Pak Dr. Zulkarnain, dalam mata pelajaran usul fikih sebenarnya itu dikenal beberapa poin-poin terkait dengan bagaimana menilai, menimbang, dan membaca adat sebagai sebuah kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu juga membatasi kita jam 22.13. Tadi kita mulai jam 8:15. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkarnain, pimpinan perguruan Tawalib yang sudah bersama-sama dengan kita malam ini. Kemudian juga Dr. Zulkifli dari Canduang. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana Nyek Canduang, buku beliau tentang adat, artinya ada responsi dari para ulama kita dulu terhadap pembinaan adat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga kepada Bu Zizi dari Dina Putri, juga sudah menerapkan apa yang kita sebut dengan bagian dari perilaku sosial yang hidup di masyarakat Minangkabau. Kemudian juga pada Ustadz Roni Patihan, kemudian Ustadz Doni Satria, dan terakhir pada Ustadz Yandri Junaid, yang di Jawa sendiri sudah menjadi bagian penting dari pengimplementasian dari kesepakatan antara kaum adat dengan kaum agama. Pada intinya, bahwa pesantren tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk memperkuat basis adat ini. Sekalipun namanya pesantren modern, tetapi tetap pengajaran-pengajaran itu akan bermuara bagaimana mempersiapkan pemimpin karakter masyarakat ketika mereka kembali ke kampungnya masing-masing atau hidup dalam habitatnya masing-masing. Pelajaran-pelajaran agama itu akan menjadi penimbang. Sekalipun disampaikan oleh Dr. Zulkarnain tadi ada persoalan-persoalan tatanan nilai adat yang tidak sesuai dengan Islam, itu tetap menjadi PR bagi kita bersama. Tapi juga ada yang menanggapi tadi itu sudah selesai, tapi memang kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akan mengalami perubahan-perubahan dan juga sudah dijamin dalam apa yang menjadi bagian penting dari hukum adat. Ada yang hukum yang berubah, ada yang tetap, ada yang memang perlu pembaharuan sehingga mengikuti dinamika masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para narasumber, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam ini, sudah memberikan pencerahan terkait dengan tema kita malam ini. Mudah-mudahan peserta webinar pada malam ini dapat informasi yang baru terkait dengan peranan pesantren dalam rangka membina, mempertahankan, memperkuat, dan mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi nenek mama dengan dasar agama yang kuat di tengah-tengah masyarakat nanti. Ibu-ibu, bapak, sekali lagi saya mohon maaf jika tidak pada tempatnya ada yang kurang, kemudian yang tidak bisa menanggapi secara penuh apa menjadi harapan kita dalam diskusi malam ini. Terima kasih kepada bakaba.com, kemudian sumbertime.com, dan Portal Bangsa Institute, dan terakhir pada Kantor Hukum Sahati yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam ini. Sekali lagi, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, dan para narasumber yang sudah mencerdaskan kita pada malam ini dengan pesantren. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan, tolong dibagi ya Pak Iwan. Ya, dibagi sebelum Bu Zizi dan Pak narasumber, dibagi Pak Iwan. Oke, nanti bagi. Bagi ke screenshot sebentar Bang Iwan. Ibu, Bapak, izin kami dari Portal Bangsa, ini Ibu mohon dan partisipasinya untuk tulisan Khasanah Peradaban Minangkabau. Yang kedua, kami juga mencoba mengumpulkan, sedang menulis di peneliti dari Portal Bangsa Institute, menulis pesantren-pesantren di Minangkabau 100 tahun. Jadi mohon izin nanti kalau ada dari peneliti kami
yang datang ke tempat Bapak Ibu, mohon waktu dan kesediaan menerima. Insyaallah. Jadi ada nanti dari peneliti kami sedang menyusun. Kita akan menyusun buku pondok-pondok pesantren di Minangkabau. Kemudian satu lagi yaitu tokoh-tokoh ulama-ulama besar Minangkabau beserta perannya dalam apa. Jadi ada 2 yang kami siapkan, sedang dirancang oleh tim peneliti. Mohon nanti Bapak Ibu kesediaan waktu dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti kami. Ini partisipatif Bapak Ibu, bentuk kepedulian kita agar hal-hal yang berbicara tentang Minangkabau ini ditulis, tidak hanya oral, sehingga kemudian sedang kami susun bersama tim. Dan juga mohon kesediaan Bapak Ibu, pimpinan pesantren memberikan curah pikirnya. Bang Iwan, tolong dibagi, Bang Iwan. Kita langsung ke narasumber nanti. Enggak, di screenshot. Nanti kami bagi, mohon Bapak Ibu kalau ada berkenan memberikan pokok pikiran dalam buku Khasanah Peradaban Minangkabau, yang target kita di Desember selesai dan Januari kita terbitkan, sehingga kemudian kelihatan pokok-pokok pikiran. Makasih Bapak Ibu narasumber. Kita semua mohon maaf, dan kita minggu depan diskusi kita Silek dan Peradaban Minangkabau. Hari Jumat depan. Jadi kita bicara tentang Silek lagi. Jadi diskusinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.